Shalom, selamat pagi anak-anak. Setiwi percaya kita semua anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari saat ini kita mau bersama-sama memulai ibadah dengan tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena hari demi hari Tuhan melindungi dan memelihara kami. Saat ini kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah supaya pujian kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Anak-anak, hari ini Setiwi mau bacakan satu bagian ayat firman Tuhan dari Matius pasal 5, ayat 14 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita mau bersama-sama menjadi saksi Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang di sekitar kita. Kita mau sama-sama pujikan lagu Yesus Terang Dunia. Dari surga jadi manusia, Yesus penebus kita, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sekali lagi katakan, Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus kita, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Anak-anak, kita percaya Allah kita adalah Allah yang besar. Dia Allah yang maha besar. Kita melihat ciptaannya dan kita terkagum akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
bagiku dicurahkan oleh putramu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Biarlah hati kita siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Halo anak-anak, berjumpa lagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Daripada itu, mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami mengerti dan boleh memahami dengan baik, sehingga kami boleh memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukan. Allah Roh Kudus kiranya menuntun hati dan pikiran kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kesulitan, hari ini kita akan mendengarkan satu kisah yang kiranya juga boleh menjadi suatu pelajaran buat kita, walaupun situasi dalam keadaan yang sulit seperti ini. Ada satu kisah di dalam Alkitab, bagaimana suasana mereka juga mengalami kesulitan. Ada bencana kelaparan. Sedikit berbeda kalau saat ini kita mengalami pandemi karena virus. Kalau zaman dulu itu, di zaman yang diceritakan di dalam kitab itu, mereka mengalami kelaparan. Ya walaupun saat ini juga banyak juga orang-orang yang mengalami kelaparan karena kehilangan pekerjaan, karena usahanya mereka bangkrut. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Maka daripada itu, kita harus belajar daripada kisah ini. Ada suatu kisah di dalam Alkitab yang menceritakan sebuah keluarga kecil yang juga adalah bagian daripada umat Allah. Tapi di dalam suatu perjalanan mereka, wilayah tempat mereka boleh hidup, mereka boleh bekerja, terjadi kelaparan yang besar sekali. Sehingga banyak orang yang mengalami kekurangan makanan. Wah, itu hal yang sulit tentunya. Anak-anak, dalam kisah itu diceritakan mereka akhirnya memutuskan, memikirkan baik-baik apa yang harus kita lakukan, dan mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan wilayah mereka, daerah tempat mereka tinggal. Bayangkan ya, mereka sudah punya tempat, tapi karena kelaparan itu, mereka harus berpindah tempat ke tempat yang lain. Ini adalah suatu tantangan yang sulit tentunya. Sudah punya sesuatu, tiba-tiba harus ditinggalkan untuk pergi ke suatu tempat. Anak-anak yang terkasih, dalam kisah itu diceritakan mereka sekeluarga akhirnya pergi. Ada istri, ada suami, ada anak-anak. Nama istrinya adalah Naomi dan suaminya bernama Elimelek. Kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Tentunya kisah ini mungkin pernah anak-anak dengarkan. Tapi hari ini kita akan belajar dari kisah mereka. Ketika mereka di tengah-tengah pandemik, mereka tetap ditolong Tuhan dan bagaimana mereka tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, ketika tiba di Moab, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di sana. Memang mereka memiliki cukup makanan ketika tiba di sana. Tetapi naasnya, suami daripada Naomi, Elimelek, meninggal bersama-sama dengan kedua anaknya yang saat itu sudah menikah dengan perempuan Moab, perempuan yang ada di daerah tempat mereka tuju. Akhirnya mereka hidup bersama-sama, Naomi dengan kedua menantunya. Jadi dari istri kedua anaknya tadi, istri Mahlon dan Kilion, mereka memutuskan untuk tinggal dengan Naomi. Hingga suatu kali terjadi juga suatu kelaparan di Moab. Mereka mendengar bahwa ternyata di Bethlehem ada stok makanan di sana. Wah, jadi ada mungkin mereka kalau pergi ke Bethlehem mereka mungkin akan dapat makanan ketika di sana.
Jadi mereka udah berencana nih mau pergi ke sana. Ketika ditanya, bercakap-cakap antara Naomi dengan menantu-menantunya ini, salah seorang menantunya memutuskan untuk tidak ikut ke sana. Mungkin dia lebih menyukai tinggal di Moab. Tapi ada seorang menantu daripada Naomi memutuskan untuk ikut Naomi. Ada hal yang luar biasa disampaikan oleh menantunya ini. Dikatakan bahwa dia mau supaya bangsa Naomi menjadi bangsanya juga. Jadi bangsa Israel menjadi bagian daripada menantu ini. Dan dia juga memutuskan untuk Allah daripada orang Israel adalah Allahnya juga. Wah, ini suatu hal yang luar biasa tentunya. Orang Moab yang tidak percaya kepada Allah Israel memutuskan untuk mengikuti umat Israel yang adalah umat pilihan Tuhan dan mengikuti, percaya kepada Allah Israel. Apa yang terjadi ketika dia boleh mengikut Tuhan dan menjadi bagian daripada bangsa Israel? Ada hal yang menarik di dalam kisah ini. Ketika mereka melakukan perjalanan pulang, tibalah mereka di Bethlehem. Di Bethlehem, orang-orang di Bethlehem melihat mereka dan wah, sepertinya itu Naomi yang pergi ke Moab. Mereka bercerita dan Naomi menceritakan bagaimana penderitaan, kesusahan yang dialami selama dia boleh menghadapi masa-masa yang sulit itu. Tetapi Tuhan dengan luar biasa tetap memelihara keluarga daripada Naomi secara khususnya. Bagaimana Naomi bisa kembali dan membawa seorang menantu walaupun suami dan kedua anaknya sudah tidak lagi bersama-sama dengan Naomi. Anak-anak, ketika mereka di Bethlehem, menantu daripada Naomi ini memikirkan bagaimana supaya mereka bisa dapat bertahan hidup. Menantu dari Naomi ini berusaha untuk bekerja. Dia pergi ke sebuah ladang dan mengumpulkan jelai. Jelai itu adalah makanan pokok mereka yang ada di sana saat itu. Dia setia mengambil jelai, mengumpulkan jelai itu hanya untuk makan mereka. Tentu ini menjadi suatu pelajaran penting ketika masa-masa sulit, belajar daripada menantu, daripada Naomi ini untuk tetap bekerja, tetap berusaha. Wah, sebagaimana orang tua kalian juga kan? Kalian lihat, mereka tetap bekerja walaupun di tengah-tengah pandemi. Karena kenapa? Harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lanjut daripada cerita kita, suatu hari dia sedang memungut jelai. Jadi menantu Naomi ini memungut jelai dan ada seorang pemilik daripada ladang itu datang ke tempat itu. Dia adalah seorang yang baik sekali. Bahkan waktu dia tiba di tempat itu, dia memberkati orang-orang yang bekerja padanya. Dia memberkati mereka dan orang-orang senang dengan dia. Sehingga orang-orang pun memberkati orang itu. Orang itu sangat diberkati luar biasa. Suatu kali dia melihat menantu daripada Naomi ini mengumpulkan jelai. Kemudian dia datang mendekat dan memberitahu kepadanya, kalau kamu haus, pergilah ambil minuman di tempat sana. Dan kamu boleh mengambil terus bagian ini. Kemudian karena dengan senang hati, menantu Naomi ini pulang dan menceritakan kepada Naomi. Dan sepertinya Naomi tahu bahwa orang itu adalah bagian daripada kerabatnya. Bagian daripada anggota keluarganya yang dulu daripada pihak suaminya. Sehingga Naomi berpikir bahwa semoga dia mau menebus tanah yang dulu adalah tanah milik mereka. Jadi dia berpikir seperti demikian dan ternyata seorang pemilik ladang yang cukup ada saat itu, orang yang berada saat itu, mungkin dia salah satu kategori orang yang kaya mungkin saat itu karena dia memiliki ladang, dia memutuskan untuk menolong daripada Naomi ini. Bukan hanya menolong, tetapi juga dia memutuskan untuk mengambil menantu daripada Naomi tadi yang suaminya sudah meninggal, diambil untuk jadikan istri. Wow, luar biasa sekali tentunya. Ini adalah cara Tuhan bagaimana memelihara orang-orang yang percaya
dan menjemah kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, dari kisah ini kita belajar bagaimana Allah terus bekerja kepada umat pilihannya. Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menolong. Kita hanya perlu setia. Kisah ini adalah kisah Ruth dan Boas. Tentunya anak-anak kenal kisah ini. Bagaimana Ruth dan Boas menjadi satu bagian daripada yang tercatat di dalam Alkitab, yang akhirnya melalui keturunan mereka lahirlah Obed, kemudian Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, dan dari Daudlah keturunan Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir dari garis keturunan Daud, dan inilah menjadi suatu kabar gembira bagi kita. Bahwa Tuhan itu bekerja di masa-masa yang sulit dengan caranya yang luar biasa. Tentunya Ruth tidak pernah berpikir kalau daripada keturunannya nanti akan lahir seorang juru selamat yang akan menebus. Kalau Ruth hanya ditebus keluarga Naomi, hanya ditebus tanahnya oleh Boas. Tetapi dari keturunan daripada Ruth ini, Tuhan Yesus, dialah yang menebus, bukan hanya sekedar menebus materi seperti tanah, tapi dia menebus kita daripada dosa. Ini adalah karya yang luar biasa, tidak terfikirkan oleh setiap orang. Hari ini, kalau saya mau kasih tahu sama kita, bahwa apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, tetaplah setia. Sebagaimana Ruth, dia nggak tahu secara pasti siapa Allah Israel. Tetapi ketika dia mau setia, dia mengenal Allah itu adalah Allah yang maha memelihara. Allah yang setia, yang mau menolong mereka. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan kisah daripada Naomi dan keluarganya bersama-sama dengan Ruth dan Boas. Dari keturunan mereka lah lahir juru selamat. Setiap kita yang percaya kepada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pasti diselamatkan. Maukah kita setia dan percaya? Kita belajar daripada kisah Ruth dan Boas yang setia dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Anak-anak yang terkasih, mari tetap semangat ikut Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, dan yakinlah Tuhan punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kita, yaitu rancangan keselamatan. Ada satu bagian firman Tuhan nih yang kiranya juga boleh menjadi pelajaran bagi kita, untuk boleh kita hafalkan. Anak-anak bisa membuka di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat hafalan ini, ayo dihafalkan ya. Menjadi anak-anak yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengar kisah yang luar biasa. Di tengah-tengah pergumulan hidup, Tuhan tetap memelihara. Bahkan ya Tuhan, rancangan keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan boleh nyatakan di dalam keluarga Ruth dan Boas. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa apapun yang kami alami saat ini, kami hanya perlu setia kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, sebab Tuhan adalah setia. Engkau maha mengasihi kami, Engkau akan selalu menolong kami. Dan Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk tetap berjuang di dalam iman dan percaya kami, melakukan pekerjaan yang baik, yang Tuhan telah tentukan bagi setiap kami. Kami percaya masa depan kami ada dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan selalu menopang kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak boleh memakai dan menggunakannya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Kalian
bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kembali beribadah, menyembah kepada Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.